Dulu, setiap kali keluarga kami merencanakan liburan atau perjalanan jauh, aku selalu menjadi martir yang harus berkorban. Aku adalah orang yang akan duduk di kursi lipat paling belakang di bus antar kota yang sempit, atau terhimpit di antara tumpukan koper. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu itu tiba. Ayahku, Bapak Hartono, baru saja menukar mobil sedan tua kami dengan sebuah SUV 7 penumpang yang mengkilap. Toyota Fortuner hitam gagah itu terparkir di halaman. Dalam hati aku bersorak girang, membuat perhitungan matematika sederhana. 7 kursi dikurangi 6 anggota keluarga. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Tidak peduli bagaimanapun cara menghitungnya, kali ini pasti ada 1 kursi layak untukku, pikirku penuh harap. Hari itu adalah hari keberangkatan kami untuk mudik pulang kampung, menjelang Lebaran. Aku bangun pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari terbit sempurna. Dengan penuh semangat, aku menyeret koperku keluar rumah, membayangkan akan duduk di baris kedua yang nyaman, menikmati AC dingin sepanjang perjalanan 5 jam ke kampung halaman. Namun begitu aku membuka pintu mobil, senyumku membeku. Di kursi baris kedua tempat yang paling nyaman sudah duduk lengkap ayah, ibu, kakak laki-lakiku Budi, ipar perempuanku Putri, dan keponakan kecilku Rizky. Oke, mungkin aku harus duduk di baris ketiga. Tidak masalah. Aku melangkah ke belakang, membuka pintu bagasi. Tapi apa yang kulihat membuat darahku mendidih. Kursi baris ketiga sudah dilipat. Ruang itu penuh sesak. Di sebelah kiri, terbaring santai Milo, anjing golden retriever kesayangan Kak Budi, yang sedang menjulurkan lidahnya. Di sebelah kanan, tertumpuk 2 kardus besar air mineral mahal, dan tumpukan bingkisan parsel lebaran yang mewah. Aku terpaku. Aku mencoba memindahkan kardus air mineral itu agar aku bisa menyelipkan diri duduk di sana. Hei, apa yang kau lakukan? Kak Budi tiba-tiba muncul di belakangku, suaranya meninggi. Dia menahan tanganku dengan kasar. Itu air mineral mahal, air Equil. Kalau ditaruh di bagasi atap atau kena panas matahari, plastiknya bisa melepaskan racun. Itu air khusus untuk susu Rizky, mana bisa ditaruh sembarangan. Bentaknya, ibu juga muncul dari pintu depan, wajahnya tampak tidak sabar. Dia mengibaskan tangan ke arahku seolah mengusir lalat. Jangan ganggu Milo, dia gampang stres kalau sempit-sempitan. Nanti dia mabuk darat dan muntah di jok kulit baru. Sudah, sana kamu naik bus saja. Cepat, nanti kita kemalaman. Detik ketika pintu mobil itu dibanting menutup di depan wajahku, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Meskipun keluargaku sudah berganti mobil menjadi 7 penumpang, urutan prioritasku tetap berada di bawah seekor anjing dan 2 kardus air mineral. Kak, ini mobil 7 penumpang. Kita semua cuma berenam. Kenapa tidak ada tempat untuk adik kandungmu sendiri? Teriakku. Aku mencengkeram gagang pintu mobil, menolak untuk menyerah begitu saja. Ini bukan cuma soal kursi, ini soal harga diri. Kaca jendela pengemudi turun perlahan. Kak Budi menurunkan kacamata hitamnya, menatapku dengan jijik. Sari, pagi-pagi jangan bikin drama. Bisa tidak kamu kurangi sifat perhitunganmu itu? Dulu kamu juga biasa naik bus ekonomi kan? Kenapa sekarang jadi manja? Mataku memanas, air mata mulai menggenang. Aku menunjuk Milo yang sedang tidur nyaman di dalam. Itu cuma seekor anjing, Kak. Dia menempati jatah 2 orang. Aku ini adikmu, manusia, darah dagingmu sendiri. Belum sempat Kak Budi menjawab, Kak Putri, kakak iparku yang sedang memangku anaknya di tengah, berteriak melengking. Sari, kamu punya hati tidak sih? Milo itu sudah seperti keluarga bagi kami. Di rumah dia biasa tidur di kasur empuk. Kalau dia stres dan muntah, siapa yang mau ganti rugi jok kulit ini? Ini jok kulit asli, kami bayar mahal untuk upgrade. Dia menutup telinga anaknya Rizky, lalu menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan pandangan merendahkan. Lagi pula, lihat jaketmu itu. Sudah 3 tahun tidak ganti, penuh bakteri. Milo baru saja pulang dari salon hewan, dia wangi. Jangan sampai kumanmu menular ke dia atau ke anakku. Benar kata kakakmu, sahut bapak dari kursi depan. Keningnya berkerut dalam, membentuk huruf V yang tajam. Suaranya penuh otoritas yang menindas. Sari, bagaimana bapak mendidikmu selama ini? Jadi orang harus lapang dada, harus mau berkorban.
Kamu itu mahasiswa, kaum intelektual. Masa sama anjing saja tidak mau mengalah? Makin besar makin egois kamu. Egois? Kata itu berdenging di telingaku. Saat aku umur 7 tahun, hujan deras mengguyur sekolah. Ibu datang membawa payung, tapi hanya memayungi Kak Budi agar seragamnya tidak basah, membiarkanku berjalan di belakang sambil kuyup. Saat umur 18 tahun, Kak Budi gagal masuk universitas negeri, tapi bapak membelikannya sepeda motor sport baru sebagai hiburan. Sedangkan aku diterima di jurusan teknik informatika terbaik, tapi dipaksa mencari pinjaman uang kuliah sendiri karena alasan ekonomi lagi sulit. Selama 22 tahun, kata mengalah dan berbakti adalah rantai yang membelengguku. Tapi aku tidak menyangka, hasil dari kesabaranku selama ini hanyalah sebuah penghinaan, mengalah demi seekor anjing. Aku egois, suaraku bergetar. Aku mengangkat tas jinjingku yang berisi 2 botol sirup mahal untuk ibu dan mainan Lego impor yang kubeli untuk Rizky menggunakan gaji magangku yang tidak seberapa. Aku habiskan semua uangku untuk beli oleh-oleh ini. Dan sekarang kalian bilang karena takut air mineral keracunan dan anjing mabuk darat aku harus dibuang ke jalanan. Cukup, jangan mendramatisir keadaan. Potong ibu dengan nada tajam. Dia sedang mengelus bulu Milo dengan sayang. Itu memang kewajibanmu sebagai anak, namanya berbakti. Lepaskan tanganmu dari pintu, nanti rusak. Bus umum ada di ujung jalan. Memang tua dan jelek, tapi kan sama-sama sampai tujuan. Kakimu masih muda dan kuat, menderita sedikit kenapa sih? Plak. Ibu menepis tanganku yang mencengkram gagang pintu dengan keras. Kulitku perih, merah seketika. Kalau sudah tidak tahu diri, mau bersaing sama anjing, lebih baik kamu introspeksi diri di sini. Kaca jendela dinaikkan tanpa ampun, memutus aliran udara hangat dari dalam mobil, memisahkan aku dari wajah-wajah dingin orang yang kusebut keluarga. Mobil Fortuner hitam itu menderu, melaju meninggalkan debu dan asap knalpot yang menyesakkan dada. Aku berdiri terpaku di pinggir jalan, sendirian, dengan tas berat dan hati yang hancur lebur. Tapi aku tidak menangis. Aku menghapus sudut mataku dengan kasar, menyeret kakiku menuju halte bus yang bau pesing, berdesakan dengan orang asing di dalam bus ekonomi yang panas dan pengap. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Ketika aku akhirnya menyeret langkahku, yang berat melewati pagar rumah tua kakek di kampung, jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Hujan deras turun di tengah perjalanan tadi, membuatku basah kuyup meski sudah berlari dari halte. Dari dalam rumah, hawa hangat menyeruak keluar. Aroma rendang sapi yang kaya rempah dan opor ayam tercium menggoda. Terdengar gelak tawa riuh rendah dari ruang tengah. Keluarga besarku sedang berkumpul. Aku mendorong pintu kayu jati itu. Suara tawa di dalam seketika terhenti. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Tidak ada satupun yang berdiri menyambutku. Tidak ada yang bertanya, "Sari, kamu kehujanan, kamu lapar." Ibu, yang sedang memegang tulang iga sapi, menatapku dengan dahi berkerut. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya bukanlah sapaan, melainkan bentakan. "Kenapa baru sampai jam segini? Kami semua sudah selesai makan. Kamu ini benar-benar tidak sopan, membuat orang tua menunggu acara kumpul keluarga." Tenggorokanku kering dan sakit. "Bu, busnya mogok di jalan tol, lalu hujan." Alasan saja. Ibu mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Dia menunjuk ke arah dapur dengan dagunya. "Sudah, taruh barangmu. Masuk ke dapur sana. Lihat itu tumpukan piring kotor, panci bekas masak rendang, belum ada yang cuci. Wastafel sudah penuh. Kakak iparmu baru saja manikur, kukunya tidak boleh kena sabun. Kamu cuci semuanya sekarang. Nanti malam kita mau bakar jagung, piringnya harus bersih." Baru saja menginjakan kaki di rumah, belum sempat minum seteguk air hangat. Aku sudah diperintah seperti babu. Aku menatap bapak yang duduk di kursi utama, wajahnya merah dan kenyang. Aku menatap Kak Budi yang sedang mengupaskan udang untuk istrinya. Hatiku mencelos hingga ke dasar jurang. "Baik, Bu," jawabku lirih, seperti robot yang kehilangan jiwa. Air keran di dapur terasa sedingin es. Busa sabun bercampur lemak daging membuat tanganku yang luka karena tergores di bus terasa perih.
Perutku berbunyi nyaring berkontraksi menahan lapar. Dari ruang tengah, suara tawa mereka bermain dengan Rizky terdengar menyakitkan. Air mataku akhirnya jatuh, bercampur dengan air sabun di wastafel yang berminyak. Setengah jam kemudian, aku selesai mencuci gunung piring kotor itu. Dengan tangan keriput kedinginan, aku berjalan ke meja makan. Pemandangan di meja makan membuat harapanku pupus. Ikan gurame asam manis hanya tinggal duri dan kepala. Mangkuk rendang sudah kering, bahkan kuahnya pun disapu bersih dengan roti. Hanya tersisa piring sayur singkong yang layu. Aku menarik satu-satunya kursi kosong, berniat duduk untuk memakan nasi putih dengan sisa kuah sayur. Tidak boleh duduk. Tiba-tiba Rizky, keponakanku yang berusia 5 tahun, berteriak lantang sambil menunjuk wajahku. Kata papa, Tante Sari itu kayak pembantu. Pembantu tidak boleh duduk makan satu meja sama majikan. Ruangan yang tadinya ramai mendadak sunyi senyap. Tapi sedetik kemudian, ledakan tawa membahana. Kak Putri menutup mulutnya, tertawa sampai tubuhnya berguncang. Aduh, anak kecil memang polos sekali. Jujur banget, Kak Budi mengusap kepala anaknya dengan bangga. Pintar anak papa, memang dari kecil harus diajarkan mana tuan mana bawahan. Bapak dan ibu ikut tertawa. Tidak ada sedikit pun rasa ingin membelaku di mata mereka. Sebaliknya, tatapan mereka penuh ejekan yang menyetujui. Aku berdiri kaku di samping meja. Tangan dan kakiku terasa dingin. Tiba-tiba dari bawah taplak meja, terdengar suara kunyahan yang rakus. Milo, anjing golden itu, merangkak keluar dari kolong meja. Di mulutnya tergigit sebuah paha ayam goreng besar yang masih utuh. Dagingnya tebal dan juicy, itu adalah jatah paha ayamku. Di rumah ini, meski aku banting tulang pulang jauh-jauh, meski aku mencuci satu wastafel penuh lemak, posisiku tetap lebih rendah dari seekor anjing yang datang naik mobil ber-AC. Tangan kananku merogoh saku, diam-diam menekan tombol stop pada fitur perekam suara di ponselku. Tante kok tidak makan? Mau makan tulang bekas Milo? Masih ada sisa dagingnya sedikit tuh. Rizky kembali memprovokasi dengan wajah tanpa dosa. Aku mendongak, menatap satu persatu wajah orang-orang yang mengaku sebagai keluargaku ini. Tiba-tiba, aku tertawa kecil. Tawa yang dingin dan hampa. Aku tidak lapar, kataku datar. Mendengar itu, ibu bukannya merasa bersalah, malah mendengus lega. Dia melempar kulit kacang ke atas meja. Ya sudah, bagus kalau tidak lapar. Jangan berdiri saja seperti patung. Sana ke belakang, siapkan adonan kue nastar. Kakakmu suka nastar buatan rumah. Harus selesai sebelum tengah malam. Rasa lapar yang menyiksa lambungku berubah menjadi api kemarahan yang membakar dada. Aku tidak bergerak. Aku menatap ibu lekat-lekat. Suaraku serak tapi tajam. Bu, aku naik bus ekonomi seharian. Sampai rumah belum minum, belum makan nasi sebutir pun. Sekarang anjing itu makan ayam goreng sampai kenyang. Tapi ibu suruh aku yang kelaparan ini buat kue untuk kalian. Suasana ruang tamu membeku. Bapak yang sedang menonton TV menoleh, alisnya menukik tajam. Hari raya begini kamu mau cari gara-gara, disuruh kerja sedikit saja membantah. Tiap tahun juga kamu yang bikin kue. Betul tuh, Kak Putri menimpali sambil menyuapkan anggur ke mulut Rizky. Sari, jangan terlalu sensitif deh. Ibu menyuruhmu itu artinya ibu percaya padamu. Lagian, soal makanan tadi, siapa suruh kamu datang terlambat? Kalau kamu lapar, ya usaha sendiri, jangan marah-marah sama orang tua. Aku terlambat karena siapa? Prang. Aku membanting piring kosong di depanku ke lantai. Pecahannya berhamburan. Kalau bukan karena 2 kardus air sialan dan anjing itu yang membuat kalian mengusirku dari mobil, apa aku akan terlambat? Apa aku perlu berdesakan di bus busuk itu? Aku menunjuk Milo yang sedang menjilati sisa minyak di lantai. Air mata kemarahan mengalir deras. Di mobil, tempat dudukku dikasih ke anjing. Di meja makan, paha ayamku dikasih ke anjing. Sekarang kalian kenyang, aku disuruh melayani kalian seperti budak. Aku ini manusia, aku anak kandung kalian. Di rumah ini, apakah nyawaku lebih murah dari hewan peliharaan? Ini adalah pertama kalinya dalam 22 tahun aku berteriak sekeras ini. Seluruh keluarga ternganga. Bahkan Kak Budi yang otoriter pun terdiam beberapa detik. Namun,
Keterkejutan itu segera berubah menjadi amarah karena otoritas mereka ditantang. Sari, kamu mau jadi anak durhaka. Kak Budi melompat berdiri, tubuhnya yang besar menjulang di depanku. Wajahnya merah padam. Berani-beraninya kamu bicara kasar sama ibu. Berani banting barang. Siapa yang mengajarimu kurang ajar begini? Mentang-mentang kuliah tinggi, sekarang tingkahmu tidak punya adab. Ibu juga bangkit, telunjuknya menuding tepat di hidungku. Aku besarkan kamu susah payah, disuruh bikin kue saja mengeluh. Masih berani iri sama anjing. Milo itu pintar, bisa bikin keluarga senang. Kamu bisanya apa selain pasang muka cemberut seperti orang mati? Kalau merasa rumah ini tidak adil ya sudah. Kalau tidak mau kerja, keluar dari sini sekarang. Keluar ya keluar. Aku tidak ragu sedetik pun. Aku menyambar koperku yang bahkan belum sempat kubuka resletingnya. Pergi sana, jangan harap bisa kembali. Bapak memukul meja, berteriak menggelegar. Budi itu sayang sama anjingnya, nanti tua juga Budi yang urus kami. Kamu anak perempuan tidak berguna, cuma bisa bikin sakit hati. Blam. Aku membanting pintu depan sekuat tenaga, menelan semua caci maki dan gonggongan anjing di belakangku. Malam itu hujan badai di luar, jalanan kampung gelap gulita. Aku menggigil kedinginan, memesan taksi online dengan biaya 3 kali lipat menuju stasiun kereta api terdekat. Saat aku masuk ke dalam taksi, ibu mengirim pesan suara. Nadanya penuh racun. Anak tidak tahu diuntung. Kalau punya nyali, mati saja di jalanan. Jangan harap pintu rumah ini terbuka lagi buatmu. Aku menekan tombol voice note dan membalas dengan tenang. Tenang saja Bu, sekalipun aku mati membusuk, aku tidak akan pernah sudi kembali ke neraka itu. Malam itu, aku akhirnya melarikan diri. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami, terima kasih. Aku kembali ke kota tempatku kuliah. Bersembunyi di kamar kosku yang sempit selama 3 hari. Aku memblokir semua nomor telepon keluargaku. 3 hari ini, aku mengubur diri dalam pekerjaan, memoles data terakhir untuk skripsi dan proyek akhirku. Pukul 10 pagi ini adalah jadwal pertemuanku dengan dosen pembimbingku, Profesor Wijaya. Karena data di laptopku sangat krusial dan memiliki perjanjian kerahasiaan tingkat tinggi, beliau bersikeras ingin datang mengambil hard disk eksternal sekaligus meninjau logika algoritma terakhirku secara langsung. Aku melirik jam dinding. Pukul 09.50. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dan gaduh di lorong kos. Belum sempat aku berdiri, pintu kamarku digedor dengan brutal. Dok, dok, dok. Sari, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Itu suara Kak Budi. Jantungku mencelos. Pintu kamar kos yang terbuat dari kayu lapis tipis itu didobrak paksa hingga engselnya retak. Kak Budi menyeruak masuk dengan wajah garang, diikuti oleh bapak dan tentu saja Milo si anjing golden yang tidak diikat talinya. Dasar anak sialan, kamu blokir nomor kami semua ya, pikirmu bisa lari. Begitu masuk, Kak Budi langsung menendang tempat sampah di dekat pintu. Gara-gara kamu kabur pas malam lebaran, tetangga semua menggunjingkan kita. Ibu sampai darah tinggi masuk rumah sakit. Aku menatap mereka dingin, mundur selangkah ke dekat meja belajarku. Ini kamar kosku. Kalian masuk paksa, ini pelanggaran hukum. Aku bisa panggil polisi. Polisi? Bapak tertawa meremehkan, lalu duduk seenaknya di kasurku tanpa melepas sepatu kotornya. Aku ini bapakmu. Masuk kamar anak sendiri kok dibilang melanggar hukum. Jangan sok-sokan pakai hukum buat takut-takuti orang tua. Bapak mengeluarkan secari kertas tagihan yang sudah lecek dari sakunya, lalu menghempaskannya ke meja belajarku. Cicilan mobil Fortuner itu jatuh tempo hari ini. 3 juta rupiah. Kakakmu lagi tidak ada uang tunai. Kamu bayar sana. Lagi pula kamu juga ikut menikmati mobil itu kan? Wajar kalau kamu ikut bayar. Aku menatap kertas tagihan itu dan tertawa getir. Saking marahnya, aku sampai tidak bisa berkata-kata. Aku menikmati mobil itu. Kaki saya bahkan belum menginjak karpet mobil kalian. Kalian usir aku demi anjing, dan sekarang pas butuh uang, baru ingat punya anak. Banyak omong. Kak Budi mendorong bahuku dengan kasar. Itu mobil keluarga, atas namaku tapi buat bawa semua orang. Nanti kalau kamu kerja,
Tiap bulan gajimu harus disetor buat bayar cicilan ini. Cepat transfer, kalau tidak, habis kamu. Tepat saat itu, Milo yang dari tadi gelisah, melihat laptopku yang menyala di atas meja. Layarnya menampilkan baris-baris kode berwarna-warni yang berkedip. Anjing itu mengira itu mainan lampu. Dia melompat antusias. Kedua kaki depannya yang besar dan berkuku tajam menghantam meja belajarku. "Jangan!" teriakku. Aku melompat berusaha menangkap, tapi terlambat. Prak! Laptopku terlempar dari meja, menghantam lantai keramik dengan sudut layar lebih dulu. Bunyi retakan terdengar mengerikan. Layar LCD-nya pecah berkeping-keping, bodi laptop terbuka, dan asap tipis keluar dari sela-sela keyboard. Mati total. Itu adalah laptop yang berisi naskah skripsiku. Itu adalah tempat penyimpanan satu-satunya source code algoritma AI yang sudah kususun tanpa tidur selama 6 bulan. Dan bodohnya, aku belum sempat melakukan backup ke cloud hari ini karena koneksi internetku sedang mati. Duniaku runtuh seketika. Aku jatuh berlutut, memeluk bangkai laptop itu dengan tangan gemetar. "Aduh, berisik banget sih," teriak-teriak. Kak Budi bukannya minta maaf, malah memeluk anjingnya. Milo kaget tahu. "Tidak apa-apa Milo sayang." Lalu dia menatapku dengan sinis. "Alah, cuma laptop butut begitu, paling harganya berapa? Nanti kalau ada rezeki ku ganti yang baru. Jangan kayak orang gila, masa bapak sendiri kalah penting sama barang elektronik rongsokan." Aku mendongak. Mataku merah menyala, tanganku meraba pisau cutter di atas meja. "Laptop ini adalah nyawaku," desisku. "Kak Budi, kamu harus ganti rugi." "Kamu mau ngelawan?" Bapak melihat aku memegang cutter, langsung naik pitam. Dia menerjang maju, merampas pisau itu dan membuangnya, lalu melayangkan tangannya tinggi-tinggi. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kiriku. Kepalaku berdengung, sudut bibirku robek dan berdarah. "Anak kurang ajar!" Bapak berteriak tepat di wajahku. "Anjing saja lebih penurut daripada kamu. Sudah tidak mau kasih uang, berani pegang pisau depan kakaknya. Hari ini kuhajar kamu sampai sadar." Tangan bapak terangkat lagi, siap memberikan pukulan kedua. Aku memejamkan mata, pasrah. Di kamar sempit ini, tidak ada tempat untuk lari. "Cukup." Suara bariton yang penuh wibawa menggelegar dari arah pintu. Tangan bapak yang melayang di udara tertahan. Sebuah tangan tua namun kokoh mencengkeram pergelangan tangan bapak dengan kuat. Aku membuka mata. Melalui pandangan yang kabur karena air mata, aku melihat sosok pria berambut putih dengan setelan jas rapi. Itu Profesor Wijaya. Di belakangnya berdiri 2 orang satpam gedung dengan pentungan siap di tangan. "Siapa yang berani menyentuh mahasiswi terbaik saya?" Suara Profesor Wijaya rendah tapi mematikan. "Saya bapaknya. Mendidik anak yang tidak tahu aturan itu wajar. Bapak tua siapa? Jangan ikut campur." Bapak mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman Profesor Wijaya tidak goyah. Bapak malah makin nekat, menunjuk bangkai laptop di lantai. "Lagian cuma laptop rongsokan, biasa dipakainya main drama Korea paling. Rusak ya sudah, paling nanti saya belikan ganti di pasar loak harga 1 jutaan. Wajah Profesor Wijaya memerah menahan amarah. Dia melepaskan tangan bapak dengan kasar, lalu berlutut memungut kepingan motherboard yang patah dari lantai dengan hati-hati seolah itu berlian. "Laptop rongsokan? Main drama Korea?" Profesor Wijaya berdiri, menatap bapak dan Kak Budi bergantian dengan tatapan setajam elang. "Tuan, apakah Anda tahu anak Anda Sari kuliah jurusan apa? Apakah Anda tahu di mana dia sedang magang?" Bapak terdiam, gelagapan. Dia tidak pernah peduli. "Ya, komputer-komputeran gitulah. Paling jadi tukang ketik atau admin gudang." "Apa hebatnya?" Kak Budi tertawa mengejek. "Benar, Prof. Anak magang mana punya duit, laptopnya itu sampah." "Jahil murakab, bodoh yang bertumpuk-tumpuk," bentak Profesor Wijaya. Dia mengeluarkan sebuah amplop tebal berlogo perusahaan teknologi dekakorn terbesar di Asia Tenggara dari tas kerjanya, lalu melemparkannya tepat ke dada bapak. "Sari adalah arsitek muda terbaik di bidang artificial intelligence yang dimiliki kampus ini dalam 10 tahun terakhir. Tempat dia magang adalah raksasa teknologi GoTo. Di dalam laptop yang dihancurkan anjingmu ini, tersimpan data algoritma inti yang dia bangun sendiri." Napas Profesor Wijaya memburu.
Setengah jam yang lalu, berkat data di laptop ini, Sari resmi mendapatkan offer letter kategori S-level. Gaji awalnya 500 juta rupiah per tahun, ditambah bonus penandatanganan kontrak 50 juta rupiah. Hening. Angka 500 juta meledak seperti bom atom di kamar kos yang pengap itu. Wajah bapak yang tadi garang mendadak pucat pasi. Mulut Kak Budi menganga lebar. Mata mereka yang tadi memandangku seperti sampah, kini berubah menjadi tatapan ngeri, lalu perlahan berganti menjadi sorot mata serakah yang menjijikkan. Kak Budi bahkan menjatuhkan anjing yang digendongnya begitu saja, lalu merangkak memungut dokumen kontrak di lantai. Tangannya gemetar hebat saat membaca angka-angkanya. "Pak, Bapak lihat ini. Beneran, Pak. Nolnya banyak sekali. 500 juta rupiah." Suaranya tercekat. "Sari, adikku ini, dia kaya raya." Sikap bapak berubah dalam sekejap mata. Seperti aktor watak profesional, wajah bengisnya hilang, digantikan senyum manis yang penuh kerutan munafik. Dia menggosok-gosokkan tangannya, tangan yang baru saja menamparku lalu mencoba meraih bahuku. "Ya ampun, Sari sayang. Bapak bangga sekali. Wah, berita besar begini kok tidak bilang-bilang. Kalau tahu kamu kerja teknologi canggih, Bapak tidak mungkin marah tadi." Matanya tidak menatapku, tapi terpaku rakus pada kertas kontrak di tangan Budi. "Ayo, minta maaf sama Pak Profesor. Uang 500 juta itu kapan cairnya, nak? Kebetulan cicilan mobil kita menunggak. Dan, kakakmu butuh modal usaha. Jangan sentuh aku." Aku menepis tangan bapak sekuat tenaga. Aku berdiri tegak, menyeka darah di sudut bibirku. Rasa sakit di pipiku sudah hilang, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar ke seluruh tulang. "Profesor Wijaya," panggilku tanpa menoleh. "Ya, Sari. Tolong Bapak panggilkan polisi sekarang juga." "Apa?" Senyum Bapak membeku. "Sari, jangan bercanda. Kita ini keluarga. Masa lapor polisi? Pak Mali, siapa yang keluarga dengan kalian?" Aku menunjuk puing-puing laptop di lantai. "Kalian masuk tanpa izin, melakukan kekerasan fisik, dan dengan sengaja membiarkan hewan peliharaan menghancurkan aset properti intelektual bernilai ratusan juta. Di sini ada CCTV koridor, ada saksi profesor dan satpam." Aku menatap mata Kak Budi yang kini ketakutan setengah mati. Perlahan, senyum miring terukir di wajahku. "Kalian silakan nikmati lebaran di penjara, dan soal uang 500 juta itu." Aku melangkah maju, membuat mereka mundur ketakutan. "Sekalipun uang itu harus kubakar, atau kuberikan pada anjing jalanan, aku tidak akan memberikan 1 rupiah pun untuk kalian. Di mata kalian aku cuma babu kan? Nah, sekarang babu ini akan mengirim majikannya ke neraka." Aku menoleh ke arah satpam. "Pak, tolong seret sampah-sampah ini, beserta anjingnya, keluar dari kamar saya." Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Kantor polisi hari itu terasa dingin dan berbau asap rokok basi. Di ruang mediasi yang sempit, suasana tegang mencekik leher. Kak Budi, yang biasanya garang dan sok berkuasa, kini duduk merosot di kursi besi. Wajahnya pucat, air mata dan ingus bercampur menjadi satu. Dia baru saja merasakan dinginnya sel tahanan selama 24 jam, sementara menunggu proses pemeriksaan. Kesombongannya lenyap tak berbekas. "Sari, tolonglah Dek." Kak Budi merengek. Suaranya parau. "Cabut laporannya. Kakak tidak mau dipenjara. Kasihan Rizky. Kalau ayahnya masuk penjara, masa depannya hancur. Kakak janji akan ganti laptopmu, dicicil ya?" Bapak duduk di sebelahnya. Wajahnya merah padam menahan amarah yang bercampur rasa malu. Tapi kali ini, dia tidak berani membentak karena pengacara dari kantor Profesor Wijaya duduk di sampingku, dengan setelan jas rapi dan tatapan tajam. "Kalian pikir menghancurkan masa depan orang lain bisa diselesaikan dengan kata maaf dan dicicil?" Tanyaku dingin. Aku tidak menatap mereka, mataku lurus menatap berkas di meja. Pengacaraku menyodorkan sebuah dokumen. Klien saya menuntut ganti rugi material sebesar 25 juta rupiah untuk harga laptop dan harddisk, serta ganti rugi imaterial. Jika dibayar lunas hari ini, klien saya bersedia mencabut laporan pidana pengerusakan. Jika tidak,
Proses hukum berlanjut. Ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. 25 juta, Bapak membelalak. Kalian memeras? Katanya tadi cuma laptop rongsokan. Itu harga spesifikasi laptop workstation yang Bapak hancurkan, jawabku datar. Kalau Bapak tidak mau bayar, silakan Kak Budi lanjut menginap di sel. Ibu, yang baru datang menyusul dengan mata bengkak, langsung histeris. Dia memukul-mukul paha Bapak. Pak, bayar saja. Anak laki-laki kita tidak boleh jadi narapidana. Nanti apa kata tetangga? Jual saja kalung emas simpanan ibu. Jual motor Budi. Akhirnya, dengan tangan gemetar penuh kebencian, Bapak terpaksa mentransfer seluruh tabungan pensiunnya dan menjual perhiasan ibu ke toko emas di depan pasar dalam waktu 1 jam. Ketika tumpukan uang tunai itu diletakkan di atas meja, Bapak menatapku dengan tatapan seolah ingin membunuh. Puas kamu, hah? Dasar lintah darat, anak durhaka. Kamu makan uang darah orang tuamu sendiri. Aku mengambil amplop koklat berisi uang itu. Berat, tapi hatiku terasa ringan. Aku berdiri, lalu berjalan menuju kotak amal pembangunan masjid yang kebetulan ada di lobi kantor polisi. Di depan mata mereka yang terbelalak kaget, aku memasukkan seluruh amplop tebal itu ke dalam lubang kotak amal. Kalian pikir aku butuh uang kotor kalian? Kataku sambil menatap Bapak tepat di matanya. Aku mendonasikan semua ini atas namaku sendiri. Anggap saja ini uang buang sial. Mulai detik ini, lanjutku. Suaraku tenang namun menusuk. Aku, Sari, bukan lagi bagian dari keluarga kalian. Jangan pernah cari aku, jangan pernah telepon aku. Anggap saja anak perempuan kalian sudah mati di jalanan saat malam takbiran itu. Aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan ibu yang menangis meraung-raung dan bapak yang terduduk lemas memegangi dadanya. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. 2 bulan berlalu sejak kejadian di kantor polisi. Aku pindah ke apartemen baru di pusat kota dengan fasilitas keamanan tinggi, dibiayai oleh kantor baruku. Hidupku tenang, jauh dari drama. Namun, seperti pepatah bilang, bangkai yang ditutup pun akan tercium baunya. Keluarga itu tidak tinggal diam. Suatu pagi, teman kantorku mengirimkan tautan live TikTok. Sar, ini keluargamu bukan? Kamu lagi viral loh. Aku membuka tautan itu. Darahku berdesir. Di layar ponsel, terlihat Kak Budi, Kak Putri, dan Ibu sedang melakukan siaran langsung. Judulnya provokatif, kisah pilu orang tua diusir anak durhaka yang sukses di kota. Dalam video itu, Kak Budi berakting sedih, memutarbalikkan fakta. Adik saya itu, namanya Sari, sekarang gajinya ratusan juta. Tapi dia tega memenjarakan kakaknya sendiri cuma gara-gara laptop tua yang tidak sengaja tersenggol anjing. Dia memeras bapak kami sampai habis-habisan, lalu menghilang. Sekarang kami makan saja susah. Mobil mau ditarik leasing. Ibu menangis di sampingnya. Ibu yang melahirkan dia, tapi air susu dibalas air tuba. Kolom komentar banjir dengan hujatan netizen yang tidak tahu kebenaran. Spill akun ik-nya Kak, anak durhaka, tunggu azab Allah, viralkan biar dipecat dari kantornya. Aku tersenyum tipis. Mereka ingin bermain api? Baiklah, aku punya bensinnya. Mereka lupa satu hal. Mobil Fortuner itu adalah mobil pintar yang terhubung ke aplikasi di ponselku. Dulu, karena Kak Budi gagap teknologi dan malas membaca manual, dia menyuruhku mengunduh aplikasi dan mendaftarkan akunnya di ponselku. Sampai hari ini, mereka belum mengganti passwordnya. Sistem cloud mobil itu secara otomatis mengunggah rekaman dashcam kamera dashboard dan rekaman suara kabin. Tanpa ragu aku mengedit video kompilasi. Klip 1. Rekaman suara di dalam mobil saat mudik. Suara Kak Putri yang melengking jelas terdengar. Milo kepanasan, kamu turun saja, jok ini mahal. Jangan dikotori orang miskin. Klip 2. Rekaman CCTV rumah yang dulu pernah kupasang diam-diam demi keamanan saat makan malam. Rizky berteriak, Tante Sari itu pembantu. Dan Milo memakan paha ayamku. Klip 3. Rekaman CCTV koridor kos saat Bapak menamparku dan Profesor Wijaya membela. Aku mengunggah video itu dengan judul sederhana,
kebenaran di balik mobil Fortuner, manusia yang kalah harga dengan anjing. Dalam hitungan jam, angin berbalik arah. Netizen Indonesia Plus 62 yang terkenal ganas, langsung menyerbu akun Kak Budi. Woi, ternyata kakaknya yang parasit. Gila, adik kandung disuruh ngalah sama anjing, otaknya di mana? Pantesan adiknya marah, laptop skripsi 500 juta dihancurin. Efeknya instan dan brutal. Perusahaan tempat Kak Budi bekerja yang sangat menjaga citra publik langsung memecatnya hari itu juga karena dianggap membawa masalah dan bertindak kriminal. Belum cukup sampai di situ, aku melihat notifikasi dari aplikasi mobil di ponselku. Warning, engine malfunction. Rupanya, karena sok tahu dan tidak punya uang untuk servis resmi, Kak Budi mengisi radiator mobil diesel canggih itu dengan air keran biasa dan memakai solar murah. Mesinnya jebol di tengah jalan tol saat mereka mencoba kabur dari wartawan. Melalui GPS di aplikasi aku melihat posisi mobil itu berhenti. Tak lama kemudian, statusnya berubah. Vehicle moving, towing detected. Aku mendapat kabar dari sepupuku yang masih baik padaku, bahwa debt collector, Mata, Elang sudah mencegat mereka. Karena sudah menunggak 3 bulan uangnya habis untuk bayar ganti rugi padaku. Mobil kebanggaan itu ditarik paksa di pinggir jalan. Dan kabar yang paling ironis, sepupuku bilang, anjing golden itu, si Milo, sudah tidak ada. Karena tidak ada uang untuk beli makanan anjing mahal. Dan stres karena terus menggonggong saat debt collector datang, Kak Budi menjual anjing kesayangannya itu ke pasar hewan. Anjing yang dulu dia dewa-dewakan melebihi adik kandungnya sendiri, dijual seharga Rp500.000 hanya untuk ongkos naik ojek pulang ke rumah. Karma tidak pernah salah alamat. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Lampu kristal di ballroom Hotel Bintang 5 itu berkilauan. Malam ini adalah acara malam penghargaan alumni berprestasi. Aku berdiri di atas panggung, memegang trofi kaca, mengenakan gaun sutra yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup keluargaku setahun dulu. Tepuk tangan bergemuruh saat aku selesai memberikan pidato tentang inovasi teknologi. Aku merasa utuh, aku merasa dihargai. Bau kemiskinan dan penghinaan yang dulu melekat padaku sudah hilang sepenuhnya. Digantikan aroma parfum Jo Malone dan kepercayaan diri. Selesai acara, aku berjalan menuju lobi VIP. Sopir pribadiku ya. Aku menyewa sopir sekarang sudah membukakan pintu mobil sedan listrik mewah milikku. Sari, sebuah suara serak memanggil. Di dekat pos satpam, di area remang-remang, sekelompok orang berdiri. Aku nyaris tidak mengenali mereka. Bapak duduk di kursi roda. Wajahnya miring sebelah karena serangan stroke ringan. Tatapannya kosong, mulutnya sedikit berliur. Ibu rambutnya memutih semua, wajahnya keriput dan kusam. Bajunya lusuh, bukan lagi kebaya necis yang dulu dia banggakan. Kak Budi. Dia kurus kering, punggungnya bungkuk, memakai jaket ojek online yang sudah pudar warnanya. Kak Putri dan Rizky sudah tidak terlihat. Kabarnya mereka bercerai dan pergi entah kemana saat harta keluarga ini habis. Mereka tampak seperti pengemis. Melihat aku keluar, ibu tertatih-tatih mendekat, menerobos penjagaan satpam. Sari, anakku cantik. Ibu memaksakan senyum, memperlihatkan giginya yang kuning. Ibu kangen sekali nak, lihat ini. Ibu bawakan nasi goreng kesukaanmu. Ibu masak sendiri loh, spesial pakai telur dadar, tidak pakai tulang sisa. Dia menyodorkan kotak makan plastik murah yang sudah penyok. Bau nasi goreng dingin yang berminyak menyeruak. Pulang yuk nak, bapak sakit, bapak kangen kamu. Kakakmu sekarang narik ojek, sepi orderan. Rumah warisan kakek mau disita bang. Kalau kamu pulang, kita bisa kumpul lagi. Kamu kan sekarang kaya, pasti bisa bantu keluarga. Kak Budi ikut berlutut di aspal. Dek, maafin kakak. Sumpah, kakak nyesel. Masukan kakak kerja jadi satpam di kantormu juga tidak apa-apa, asal bisa makan. Aku menatap kotak nasi goreng di tangan ibu, lalu menatap wajah-wajah memelas itu. Dulu, aku mungkin akan luluh. Dulu, aku akan menangis dan memaafkan. Tapi Sari yang itu sudah mati di malam hujan setahun lalu. Nasi goreng? Tanyaku pelan, tersenyum dingin. Iya nak, enak loh, ibu berharap. Kalian makan saja sendiri, jawabku.
Sayang sekali, seleraku sudah berubah. Perutku tidak cocok lagi makan makanan dari orang yang pernah membuangku demi anjing. Aku menoleh ke kepala satpam hotel. Pak, tolong bersihkan area ini. Ada orang asing yang mengganggu tamu VIP. Baik, Bu Sari. Satpam itu sigap mendorong mundur Kak Budi. Sari, tega kamu, ibu ini ibumu, darah dagingmu. Ibu berteriak histeris saat diseret mundur. Aku tidak menoleh lagi. Aku masuk ke dalam kabin mobilku yang hening dan wangi. Jok kulitnya empuk, AC-nya sejuk, dan yang terpenting, tidak ada anjing, tidak ada kardus air mineral, dan tidak ada orang-orang beracun yang memintaku mengalah. Mobilku melaju pelan, meninggalkan mereka yang menangis di trotoar yang dingin. Kaca jendela mobil yang gelap memisahkan duniaku dan dunia mereka selamanya. Malam ini, aku duduk di kursi paling nyaman. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengusirku lagi. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!